Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Apa yang terjadi di Bogor ya, pembokoran tempat pariwisata, ternyata Bang Firdaus ya bersukaria begitu ya. Kenapa? Karena di sekitar sana beliau itu kemarin punya tanah begitu ya. Punya tanah karena alasan untuk pembuatan itu akhirnya tanahnya terpaksa diambil begitu ya. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini mungkin ada kemungkinan ya bahwa tanahnya itu mungkin akan kembali begitu ya. Dan beliau sempat juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton gimana video keceriaan dari Bang Firdaus. Ini dia. Atas perintah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, akhirnya Jaswita dibongkar hari ini. Ini hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih Kang Deddy. Akhirnya WA saya ditanggapi oleh Kang Deddy dan akhirnya Kang Deddy turun bersama Pak Julhas, Ketua Umum PAN ya, yang Menko saat ini menjabat Menko di Kabinet Pak Prabowo. Makasih juga Pak Prabowo, I love you. I love you Pak Prabowo, Presiden kami. Nggak percuma saya berjuang untuk Bapak dari tahun 2009. Alhamdulillah. Pokoknya kepemerintahan Pak Prabowo ini dahsyat. Saya Ketua Umum Pedagang Puncak yang Ketua Umum Pedagang Puncak sekarang. Akibat tindak tanduk PTPN, PT SBP yang ada di Puncak yang mengambil lahan sampai ratusan hektar yang dialih fungsikan katanya menjadi tempat wisata. Sekarang ini disegel oleh Menteri Kementerian dan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Terima kasih banyak Kang Deddy. Akhirnya isu-isu yang beredar ini bahwa pemerintah tajam ke bawah tumpul ke atas tidak lagi. Benar-benar kepemerintahan Pak Prabowo is the best. Puas saya. Walaupun saya pernah ditembak ya karena menurunkan massa di depan patung kuda. Walaupun saya pernah menjadi buronan polisi karena menurunkan massa di Bawaslu pada saat 2019 karena membela Pak Prabowo, tapi saya puas. Saya puas, Pak. Saya sebagai Ketua Umum relawan militan Prabowo puas mendukung Bapak. Banyak ya. Alhamdulillah Pak Prabowo, panjang umur, banyak rezeki, dan saya tetap di garda terdepan Bapak. Alhamdulillah. Makasih Kang Deddy Mulyadi, terharu saya. Makasih saudaraku Pak Wamen Ebenuel Ebenezer. Terima kasih Bang Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Sukses selalu, bravo, kita seperjuangan. Mudah-mudahan tetap bangsa ini akan maju bersama Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo panjang umur dan 2 periode. Allahu Akbar. Makasih. Live TikTok pembongkaran tempat wisata Puncak tuh. Operator dekonya nih lagi. Biar melihat tuh PTS SBP itu sepihak tuh. Tonton. Sebelumnya rame ya. Biar pedagang-pedagang kecil sakit hatinya terbayar. Pedagang kecil sakit terbayar gitu. Bersama Pak Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup. Hari ini kita bongkarin apa Pak Menko? Itu namanya apa tadi Pak? Jaswita. Jaswita. Yang gede tadi itu apa namanya? Yang besar SSB. SSB. SSB itu keterlaluan. Keterlaluan. Jangan sampai pemerintah hanya bongkarin pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima dibongkar. Yang kecil-kecil dibongkar, restoran kecil-kecil dibongkar. Lah itu keterlaluan, masa kita nggak bongkar? Iya. Bagaimana aspek hukumnya Pak Menteri Lingkungan Hidup? Ini sudah melanggar, alam sudah melakukan kalibrasi Pak. Bahwa dengan perlakuan ini maka banjir dengan bencana kematian dan kerusakan luar biasa. Sudah waktunya kita hentikan main-main dengan alam. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Menko. Kita bersama-sama selesaikan kasus ini sampai tuntas. Terima kasih Pak Menko, Pak Menteri Lingkungan Hidup. Atas nama masyarakat Jawa Barat, kami merasa terbantu menyelesaikan kerusakan lingkungan di hulu sehingga hilirnya jadi banjir. Jadi ya banjir di kampung di bawah penyebabnya dari sini. Pak Gubernur lebih gawat lagi. Ya ini lebih gawat dari tadi. Yang tadi sih nggak seberapa. Aku bangun segede gini tuh berani di sini tuh loh Pak, bingung saya. Menteri saja bingung ya, apalagi rakyat begitu kan. Menteri bingung. Sebesar itu kok ada di sini katanya beliau. Warung-warung kecil, pedagang-pedagang kaki lima dibongkar. Masa yang gede-gede seperti itu kita biarkan? Saya sebagai Gubernur Jawa Barat minta kepada PTPN untuk merubah kembali rencana bisnisnya. Mengembalikan kembali PT sebagai mana namanya, yaitu PT Perkebunan. Artinya seluruh kawasan yang dikelola PTPN hari ini semuanya dikembalikan lagi menjadi PTPN karena judulnya PT Perkebunan, bukan PT Sewa Tanah.
Ya, semoga dengan adanya Pak Menko ini bisa berkoordinasi dengan seluruh BUMN yang berkebun di Jawa Barat. Setelah dapat informasi lengkap, saya menugaskan ini di bawah koordinasi saya Menteri Lingkungan Hidup untuk menertibkan kawasan-kawasan wisata yang berlomba-lomba membangun besar-besaran. Tentu ini akan berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan yang luar biasa. Yang merusaknya lebih besar dibiarkan, masa yang kecil diusir. Nah, tentu aturan undang-undang harus berlaku yang sama ya. Dan alhamdulillah gugatan kami terhadap PT SSBP sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor ya. Yang dimana saya gugat itu BPN, PT SBP dan beberapa institusi lainnya ya. Dan saya juga hari ini tanggal 6 sudah mendapatkan panggilan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Minggu depan kami udah mulai sidang dengan nomor gugatan 43 ya. Nomor PT-UN yang kami gugat adalah penerbitan sertifikat nomor 132 milik PT SSBP yang kami anggap melanggar hukum. Nanti kami akan terus up prosesnya melawan PT SSBP, dan kami juga akan menggugat pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengganti rugi gedung saya yang sudah dibongkar karena saya punya surat lengkap di situ, surat izin lengkap, surat ukur lengkap dari BPN dan lain-lainnya. Ini nanti kita lihat ada gratifikasi atau korupsi nggak di sini. Kita tunggu saja. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih banyak semuanya. Kang Deddy Mulyadi, terima kasih. Nah itu ya, jadi ada-adalah terbuka sekarang kalau Bang Firdaus menyebut dirinya sebagai sultan gitu ya, ya benar ya. Sultan tanah ya, di Bogor juga ada, di Palung ada, di Bima ada, di Makassar ada, banyak sekali begitu ya. Dan sekarang juga ini sekarang kalau tidak dibongkar ya kita tidak tahu bahwa Bang Firdaus juga ternyata punya tanah di situ begitu. Ini keren sekali ya. Tinggal sedikit lagi beliau ini mungkin akan dapat ganti rugi mungkin ya untuk membeli Lamborghini ya. Siapa tahu, amin ya. Mudah-mudahan Bang Firdaus nonton ya. Kita lanjutin teman-teman. Halo, cerita ini terjadi di wilayah Puncak Bogor ya, terkait dengan tanah 500 meter yang gue punya di pinggir jalan. Surat gambar ukur gue lagi diproses dan sudah keluar ya. Surat peta bidang dan lain sudah keluar dari BPN. Surat pelepasan hak, surat garap, surat tidak sengketa, surat sporadik dari kelurahan dan lain-lain sudah keluar, sudah terbit atas nama gua. Bahkan bukti pembayaran pajak atau surat NJOP sudah keluar dari Bapemda Kabupaten Bogor ya. Tahu-tahu tanah gue yang udah gue kuasain sejak tahun 2017 dan bersurat lengkap ini telah terbit sertifikat tahun 2023 atas nama PT SSBP. Dan yang lucunya lagi, penerbitan sertifikat itu tidak mengindahkan surat-surat yang ada di situ, seperti surat gue, surat sporadik dan surat tidak sengketa dari kelurahan. Nah, hal seperti ini syarat dengan korupsi, gratifikasi dan nepotisme. Makanya gue harap Kejaksaan Agung, Mabes Polri yang udah gue laporin masalah ini, tolong disikapi dengan telaten karena banyak korbannya di sini. Ya, tanah PT SSBP 500 hektar yang alihfungsikan menjadi lahan dari perkebunan ke lahan rekreasi. Jadi ini harus diselidiki juga cara proses penerbitan sertifikatnya. Nah, ini akan gue gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sekarang sedang gue gugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. Jadi ini cara-cara yang gak relevan dan ini akhirnya terjadi keributan antara gue dengan pejabat BPN. Gue masuk ke ruangannya langsung dan gue ribut di situ seribut-ributnya. Gitu. Kenapa? Karena mungkin bangsa kita ini seperti ini kali ya caranya gitu loh. Bayangkan aja PP 24 mengatakan bahwa setiap proses penerbitan sertifikat di dalam pengukurannya harus clear and clean. Tetapi mereka bagaimana caranya bisa menerbitkan sertifikat nomor 132 seluas 500 hektar tanpa mengindahkan surat gua yang ada di situ yang 500 meter. 500 meter Pak. Dia udah dikasih oleh negara 500 hektar, masih kurang juga. Masih caplok juga 500 meter punya gue. Nah, ini wilayah Tugu Utara Kabupaten Bogor yang sedang dibahas oleh Pak Deddy Mulyadi Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kita lihat ya keributan gue ini dan gue akan terus begini, akan gue ributin terus semua ketimbang-ketimbang yang ada di Republik ini. Makasih. Gitu loh. Sejak tahun 2018 dan itu saya kuasai sampai dibongkar kemarin. Salah saya di mana Pak? Tidak ada yang salah. Lah kalau nggak ada yang salah kenapa? Saya hanya menyampaikan saja ini Pak informasi bahwa bidang objek ini objek betul-betul objeknya Bapak ini objek yang dimohon oleh Bapak ini kondisinya itu berdiri atau di atas tuh HGU-nya. Dia jelas saja orang di situ tulis HGU kok. HGU-nya milik PT SBP kok gimana Bapak? Kalau masalah nomor atau enggaknya kan bukan urusan saya Pak.
Saya ditunjuk oleh lurah yang punya letter C, yang tahu tentang sporadik tanah ya, tentang Ketua Umum Pedagang sejarah tanah Puncak itu sekarang. ditulisan di notaris. Karena saya pengacara, saya bilang dibuat di notaris, saya nggak mau pakai kertas lembar, dibuatlah di notaris. Ini bagian bentuk perjanjian, Pak. Menurut undang-undang perjanjian. Iya betul Pak. Salah saya di mana, Pak? Izin Pak, saya kan hanya menyampaikan ini datanya seperti Iya. ini. Berarti kan ini kan ada kekeliruan di sini Pak, tidak menyebutkan di sini. Iya Bapak, keplang aja yang bikin, ngapain saya? Saya warga yang nggak ngerti apa-apa Pak. Prosesnya seperti itu saya ikutin. Terus lalu kata lurah Pak, daftar ke loket. Saya daftar ke loket, dibayar loket seperti biasa. Diarahin sama lurah semua Pak. Saya ini Pak. Iya. Pak lurah, bagaimana prosesnya? Bapak silakan bawa surat saya ini sporadik ke BPN. Daftar ke loket saya Pak, bayar. Iya Pak. Lalu saya diminta uang sekian juta. Woi, ketua umum lagi. Banyak ya. Orang BPN langsung diminta. Kalau saya laporin polisi, buktinya sih ada Pak. Sekian juta saya minta. Makanya keluar foto ini kan Gitu loh. Bapak kalau mau pengukuran, mau cepet sekian juta. Ada datanya saya. namanya ada. Namanya ada. Gitu loh Pak. Salah saya di mana Pak? Gitu loh. Kecuali saya beli tanah SB. Tidak ada yang salah. Cuman kan saya kan hanya menyampaikan data. Begini loh Pak. Maksud saya, masalah itu sertifikat nomor berapa saya nggak tahu Pak. Saya tahunya PT SSBP. Sebelumnya rame ya? Ada pelang SSBP, makanya saya mau. Kalau Pedagang di situ kecil pelang Pertamina, terbayar saya nggak betul. berani Pak. Nah, sekarang kan Gitu saya loh. sudah menyampaikan bahwa itu kan sudah jelaskan ada nomor haknya segala macam. Maksudnya? Kan sudah jelas nih ada nomor haknya 132 ini kan. HGU 132. Itu salahnya di mana Pak? Berarti Bapak harus melengkapi kalau misal itu benar pelepasan dari HGU 132 Lah, atau berarti nggak benar dong. bukan tidak betul. Ada yang objeknya itu tidak disebutkan di sini Pak, yang 132 itu. Loh, saya nggak tahu Pak. Saya hanya SBP, gimana sih? Iya, betul. Di situ ada tulisan pelang di tanah ini punya PT SBP. Nggak ditulis sertifikat 132, nggak ditulis. Iya betul. Di kelurahan saya tanya, bener Pak itu punya SBP? Betul. Iya betul Pak. Kalau lurah beritikat baik, ya pasti dong disebut ini. Mungkin lurahnya keliru juga nggak nulis Ya, 132, mungkin iya, ya, betul. mungkin. Makanya Tapi kan- Bapak jangan terlalu menjerumuskan lurah juga, kasihan dia. Iya, makanya kan Gitu ini kan loh. berarti kan ada yang perlu diluruskan, ada yang perlu diperbaiki. Tidak apa-apa nih, mungkin ada yang statusnya nanti ada yang ahli Bapak yang lebih tahu mengenai hukum bisa direnvoy atau apa yang menunjukkan bahwa ini itu berasal dari 132 seperti itu Maksudnya ini direnvoy gimana Pak? Akte notaris mana bisa direnvoy Pak? Hah? Bisa? Bisa. Kata siapa? Memang aturannya demikian. Berarti harus ke lurah? Kalau notarisnya lurah dengan para penghadap. Untuk yang itu, Kalau penghadap sudah meninggal? yang ahli waris. Ibu Yuri? Ahli waris nggak- Menteri nggak- saja bingung ya, apalagi rakyat begitu kan. Menteri bingung, sebesar itu kok ada di sini kata beliau. Masih ada kurang syarat formal. Ya. Bapak itu permohonan mungkin dari HGU. HGU itu silakan lampirkan sertifikat aslinya HGU. Ya udah sih, tanya lurah, jangan saya. Lah, itu tidak kewenangan. Nggak mungkin saya juga kasih orang ngasih tanah ratusan hektar kok Iya. mau dikasih ke saya sertifikatnya. Kami hanya mendapatkan akte pelepasan hak aja dari. Kalau enggak, Bapak langsung ke SSBP mintakan sertifikatnya. Apanya? Berarti Anda pendukung SPP? Oh, bukan. Saya Kenapa? Main Anda? Hah? Saya ngomong dulu ya, karena ini Hah? ngomong ya. Yang ngomong di orang. Jadi Kamu begini, siapa? Pak. Kamu bagian apa? Udah. Hah? Jadi begini Pak. Kamu pengukuran? Ada aturan pengukuran minta uang berapa juta sama saya untuk mengukur? Ada? Kamu pengukuran? Hah? Jadi begini Pak. Kita kan bicara dulu ya. Ada? Saya mau lapor ke polisi. Iya. Ya silakan, anggota kamu yang kena. silakan. Iya banyak betul. Jadi Laga kamu, saya jagoan. Hukum lagi. jadi Bang, Jangan coba-coba kamu ya. Ingat, jangan coba-coba kamu. Ingat ya. Jangan coba-coba. Kalau saya bukan orang selon, nggak mungkin saya nggak mau kamu ke sini. Jangan coba-coba. Iya. Ya, kamu baru belajar bantu kamu ya. Jangan coba-coba saya. Iya, karena kan ini kan berarti kan tadi tanda kutip ya saya melengkapi yang itu saja. Memang apabila memang berasal dari yang 132 ini Pak, Bapak harus melengkapi syarat-syaratnya juga yang tadi. Ya udah, saya gugat aja lah, susah amat. Nah, Udah gitu aja lah. Ya udah, berarti ini saya kembalikan ke Bapak ya Pak. Ya, Nah, apaan? ini ada yang Ya udah, balikin sini. Ya nanti kan ada pakai surat Pak Hah? pembayarannya. Pakai Balikin. Pembayarannya Ya udah, pakai saya gugat aja. Saya bikin surat dulu, keberatan dulu ya. Saya gugat Bapak. surat.
aja Mas. Gitu aja, pusing amat sih. Kita orang hukum ngapain capek. Pokoknya saya nggak terima, saya minta, saya menekankan BPN harus melihatkan sertifikat saya karena alasan Bapak nggak relevan. Gitu. Alasan Bapak nggak relevan. Bapak lebih memilih digugat daripada mengeluarkan sertifikat saya yang 500 meter. Padahal sertifikat HGU milik SBP itu 500 hektar. Bapak lebih memilih digugat oleh saya. Bagaimana kalau saya negara kalah dalam gugatan saya? Yang bayarkan negara, merugikan negara. Orang seperti Bapak merugikan negara, dapat jabatan tidak memikirkan prinsip-prinsip dasar tentang penerbitan sertifikat. Gitu. Harusnya Bapak sebagai pejabat negara jangan mementingkan kepentingan individu. Enggak, Pak, enggak ada kepentingan. Bapak jangan bilang silakan gugat aja. Iya, gugat. Setelah menang saya, yang bayar puluhan miliar itu negara bukan Anda. Karena konsekuensi itu semua dasarnya dari kebijakan Anda, makanya digugat kalah gitu loh. Jadi pejabat itu yang benar BPN. Abang. Nah itu kan ternyata Bang Firdaus bukan orang sembarangan ya. Jadi segitu sebetulnya ya. Kita harapkan ya dengan apa yang disampaikan tadi benar juga bahwa tidak ada lagi begitu ya hukum itu hanya tajam ke bawah ya, tumpul ke atas. Ya sekarang ini dibalik begitu ya, begitu banyak korupsi yang dibuka sekarang ini. Sekarang hukum ini lagi-lagi tajamnya ke atas begitu ya. Dan sekali lagi juga saya merasa puas juga ya dengan apa yang sudah dilakukan presiden kita begitu ya, Bapak Prabowo. Sekali lagi juga saya berdoa mudah-mudahan beliau panjang umur. Saya berharap walaupun kemarin ada statement beliau hanya 1 periode, kita tidak mau 1 periode, biar kita mau ya dengan apa yang terjadi sekarang, begitu banyak korupsi yang terbuka sekarang ini, kita harapkan lah Bapak Prabowo seumur hidup lah ya jadi presiden ya. Karena bagaimanapun juga ada sedikit harapan lah kita rakyat kecil kepada beliau begitu ya, karena begitu lama juga kita merindukan kepemimpinan seperti ini ya. Segitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.